Ya, ini latihannya tak bukakan. Sebentar. Halo Mas. Kalau bintang apa? BBM itu enaknya gimana sih satu kali tangan, Glenn? Baik, ini soalnya silakan bisa dikerjakan.
Baik, kalau ini sudah selesai, berikutnya.
Terima kasih teman-teman. Saatnya kita koreksi. Sudah selesai ya? Ada yang bisa membantu? Jawabannya berapa? Oke, kita kerjakan bersama-sama aja. Lah, ya. Salam. Aku mau acara. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kelarutan garam perak sulfat atau AgS2SO4 di dalam air adalah 5,7 kali 10 pangkat minus 3 per gram per liter. Ya. Ini kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksi pelarutan Ag2SO4. Ini kita tulis. Nah, reaksinya seperti apa? 2Ag plus SO4 2 min, Pak. Betul. Terima kasih Mbak Afifa. Seperti ini. Ya. Kemudian kok tandanya nggak bolak-balik, kan reaksi pelarutan aja. Ya. Kemudian definisi KSP. Kalau KSP artinya hasil kali kelarutan-kelarutannya. Ya. Ag2SO4-nya sudah jenuh, maka KSP-nya simpel ya. Ag plus kuadrat SO4 2 min. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kemudian, berapa kelarutan Ag2SO4 dalam satuan mol per liter? Ya. Ini kan sama nih, kelarutan garam perak sulfat di dalam air adalah 5,7 gram per liter. Ini kita minta rubah jadi mol saja. Oke ya. Berarti kan saya halaman berikutnya aja ya. Ag2SO4 kelarutannya adalah 5,7 kali 10 pangkat minus 3. 5,7 kali 10 pangkat minus 3 gram per liter. Ya. Kemudian MR-nya 321. Oke. Kan kita tahu bahwa 5,7 kali 10 pangkat minus 3 gram per liter adalah kita rubah gram ini menjadi mol. Kan mintanya kalau dalam unit mol per liter, S dalam unit mol. Mol per liternya seperti apa? Kan kita perlu merubah gram itu menjadi mol, ya kan? Oke. Ada yang bingung nggak sebelum saya lanjutkan?
Halo? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nih, lihat nih. Kan 5,7 unitnya. 5,7 kali 10 pangkat minus 3 gram per liter dikali. Nih, kalau saya dulu ketika SMP, kalau nggak tahu rumus-rumusnya, saya lihat aja bagaimana menghilangkan gram di sini nih untuk merubah mol. Jadi persamaan itu kita ngarang-ngarang sendiri, sebenarnya bukan ngarang sih, melihat polanya itu bisa. Nah ini kan biar gramnya hilang kan kita perlu nulis gram di sini, mol di sini. Gitu? Ini kan unitnya sama nih. Artinya kebalikannya, 321-nya di sini. Oke, ini 1. Dimengerti nggak? Sehingga angkanya berapa tuh? Bisa tolong dibantu? Ada yang tahu? Ketemunya berapa? 1,78 kali 10 pangkat 10 pangkat min 3. 1,78 kali 10 pangkat min dan 5. min 5. Oke, mol per liter. Mol per liter itu kan molar toh. Ini tuh adalah molar. Unitnya molar. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Yang nomor 4. Nomor 4 itu apa tuh? Harga KSP. Oke. Kan tadi AG2SO4 ini AG plus SO4 2 min. Ini kan 2S. Ini S. Ya kan KSP-nya adalah 2S kuadrat kali S. Maka hasilnya adalah 4S pangkat 3. Sedangkan S-nya adalah tadi harganya berapa tuh? Di atas 1,78 kali 10 pangkat min 5. 5 mol per liter. Ya. Sebentar. Keep. Hapus saja. Dan teman-teman nggak bingung. Ada yang kelewat. Ini pangkat, pangkat 3. Hasilnya ketemu berapa teman-teman? Berapa nih? 4 kali 1,78 berapa? Halo? Tolong saya dibantu. 7,12. Berapa Mbak Nadia? 7,12. 7,12. Oke, bikin kalau nulis 7,12. Oke ya, ketemu ya. Baik. Kita berpindah. Ada pertanyaan, teman-teman? Pak izin bertanya, Ya, Mbak Salsabila. itu 1,78-nya enggak dipangkatin 3 ya, Pak? Oh iya, astagfirullah, lupa. Sip, terima kasih Mbak Salsabila. Saya gini aja wis presentasinya. Agak kerepotan kalau nulis. Oke. 4 dikali 1,78-nya itu kalau dipangkatkan 3 berapa, Mbak? Ya, ini 10 pangkat min 15 ya. Saya lupa. Terima kasih sudah diingatkan. 1,78-nya dipangkatkan 3 berapa? 5,639. Oke, 639. Hasilnya berapa tuh? Totalnya 2,2559. 59 kali 10 pangkat min 15. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, 2,2559.
Oh, 2,559. 5 ini kurang 1. Sebentar. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, nanti hari ini saya akan rapikan materi yang kemarin saya sampaikan. Kemarin saya sampaikan agak maut-maut, nggak apa-apa. Kemarin tanggal berapa tuh? 16 ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, diketahui hasil kali kelarutan thorium fluorida atau THF 4 adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 19. Jika volume larutan jenuh thorium fluorida 500 ml, piye maksud ini? MR. Tuliskan reaksi pelarutan THF 4. Oh, sing gampang-gampang sih kita garap. Ini aku soalnya juga belum garap nih, teman-teman. Ya, THF 4 kan menjadi TH 4 plus 4 F min. Oke ya. Definisi KSP simpel ya. KSP adalah TH 4 plus F min pangkat 4. Oh, ini KSP. Ini volumenya segini. Oke. Berarti kita mau nanya harga S dalam unit mol per liter. Ya. Kita pindah geser dulu. THF adalah hasil kali kelarutannya. KSP-nya adalah berapa tuh? 1,3 kali 10 min 9. 19. Oke. Kemudian volumenya saat 500 ml. Maka KSP kan rumusnya tadi sudah disusun nih. Oh, sorry. Dari reaksi ini dulu ya. THF 4 itu kan kalau bereaksi THF 4 plus 4 F min. Ini kan S, ini 4S. Ya, maka KSP terumuskan sebagai S 4S pangkat 4. 4 pangkat 4 itu berapa? Ada yang bisa bantu? Ini S-nya apa? 256. 350. 256. 256. S pangkat
Betul ya? Pertanyaannya, kelarutan dalam unit mol. Oke. Ini KSP rumusnya kan menjadi 256 kali S45. S45. KSP-nya harganya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 19. Ini 256 S pangkat 5. Ya. Atau ini kita buat. S adalah 13 kali 10 pangkat min 20 per 256. Ini S pangkat 5. Maka S adalah 10 pangkat min 20 itu berapa tuh? Kalau 13 dibagi 256 itu. Kita ambil charger sih. Oke, hasilnya berapa tuh? Nol koma 05. 256 kalau bagi 13 berapa tuh, teman? 0,05. 05. Bentar. Berapa Mbak tadi Mbak? 0,? 0,05. Oke. Udahlah, daripada kita mumet bahwa harga S-nya adalah berapa? 10 akar 10 pangkat min 4 dikali 0,05 pangkat 1/5. Nah, gitu aja ya. Rasa dipikir pusing-pusing. Kemudian itu unitnya sudah mol per liter. Ya. Nah, yang di berapa gram THF4 ya dapat larut ke dalam 500 ml larutan yang mengandung 9,5 gram ion fluorida. Ini kita skip dulu ya karena ion sejenis. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, akan saya ulangi untuk yang KSP. Oke. Saya akan menjelaskan mulai menata ya KSP. Kemarin kan belum saya jelaskan sebenarnya sebagian. Ini tanggal berapa tuh? Data tulis belum? Data CFS. Alah, urung. Sebentar, saya CFS dulu. Ini tanggal 17 Maret. Saya akan menjelaskan ulang KSP biar teman-teman lebih memahami. Ya. Saya tulis KSP nih. Oke. KSP ada beberapa istilah-istilah yang teman-teman kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi saya sampaikan ulang nggak apa-apa. Ada istilah solut, ada istilah solvent, ada istilah satu lagi yaitu kelarutan atau solubilitas. Atau solubilitas.
Ya. Solut itu simpelnya adalah zat yang terlarut. Solvent itu adalah yang melarutkan atau pelarut. Ada yang nyebutnya solut dan zarut, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai solvent. Nah, sebenarnya kalau kita menyebut istilah larutan, larutan ini adalah terdiri dari solut dan solvent. Yang keduanya itu memiliki atau merupakan campuran homogen. Oleh karena itu kita nggak bisa tuh langsung KSP-nya kopi berapa, kayak kos kopi aja nggak, bukan campuran homogen. Oke, ada pertanyaan? Nah, konsep KSP sebenarnya apa sih? Kuncinya apa? Tadi kan larutan, sorry. Jadi pada dasarnya larutan itu ya yang terdiri dari pelarut dan terlarut bisa dibuat dengan berbagai konsentrasi. Ya, kamu mau bikin teh, mau manis sekali atau mau tawar atau manisnya sedang dan lain-lain sebagainya, itu bebas-bebas saja. Tetapi meskipun berbagai konsentrasi akan ada tiba di mana momen bahwa mencapai batas. Artinya apa? Sudah tidak dapat larut lagi. Ya, seperti halnya kemarin saya analogikan kelas, kapasitasnya berapa sudah nggak bisa larut lagi. Ya, artinya apa? Mencapai batas, dia sudah jenuh. Kalau teman-teman kemarin pas kapan itu menjelaskan ada statis sama dinamis, ini saya tuliskan aja. Kesetimbangan dinamis. Baik. Kemudian, apa itu kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan dinamis adalah jumlah zat terlarut atau jumlah solut itu jumlah solut sama dengan jumlah, atau gini, saya tuliskan yang enak. Jumlah solut yang larut persatuan volume ya, sama dengan jumlah solid yang terendapkan atau jumlah padatan yang terendapkan. Atau kalau kita bisa menggunakan formulasi AB saat solid akan setimbang menjadi A plus dan B min. Yang ini aqueous. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan. Nah, minggu lalu kenapa ini saya ulang? Karena kemarin saya belum menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, ya. Ini faktor-faktor. Kelarutan. Ada berapa tuh faktor itu? Pertama, sifat alamiah. Solut dan solvent. Ya. Teman-teman nggak tahu nih sudah pernah mendengar atau tidak, ada istilah like dissolve. S-nya kurang 1, like. Ya, ini hukum yang biasa digunakan dalam kelarutan. Artinya, kelarutan itu misalnya polar akan melarutkan yang polar, non-polar akan melarutkan yang non-polar. Sesimpel itu. Jadi, polar itu dengan polar, atau gini. Kata kuncinya adalah saya sebutkan polaritas. Kalau memiliki polaritas yang sama, dia akan melarutkan. Tetapi kalau yang berbeda jauh, maka akan tidak melarutkan. Air tidak akan melarutkan minyak, ya. Tapi air bisa melarutkan garam. Garam teman-teman masukkan ke dalam minyak, garam tidak akan terlarutkan. Gitu ya. Baik, kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah suhu. Artinya apa? Kalau suhunya semakin tinggi, maka akan kelarutannya semakin besar. Sesimpel itu. Kayak teman-teman kalau masukin gula di suhu dingin sama suhu panas, kira-kira mudah larut yang mana? Ya, sesimpel itu ya. Nah, ini ada persamaannya. Jadi, kalau suhu tinggi, maka kelarutan naik. Atau suhu naik, kelarutan naik. Gitu ya. Kita ada persamaan Van Hoff. Ya. Persamaannya gimana? D ln S. Ya, S itu kelarutan ya. Per dt. Saya pindahkan biar cukup tempatnya. Maka persamaannya D ln S per dt atau kelarutan terhadap waktu, ya, itu berbanding lurus dengan entalpi, perubahan entalpi dan RT square. Sehingga D ln S sama dengan delta H, RT square kali dt. Kemudian kita integralkan nih. Agak geser. Maka D ln S saat S1 dan S2, ya, delta H per RT ln, ya, kok ln integral T1 2 seper T square, aduh keliru, T-nya kok masih tak tulis, T square dt.
Ya. Oleh karena itu, ln S ya, S1, S2 sama dengan delta H per R. Oke. Kemudian minus seperti T2 T1. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Ini untuk menjelaskan bahwa suhu mempengaruhi faktor kelarutan. Kalau kita lihat sekilas persamaan di awal saja sudah menunjukkan bahwa ada faktor suhu dalam kelarutan. Ya. Baik, faktor ketiga adalah tekanan. Sebenarnya tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Ya. Tapi ini yang dimaksud adalah tekanan parsial gas. Ya. Bahwa kelarutan ya, semua gas ini pada kasusnya gas akan naik, akan bertambah besar. Nah, saya simpulkan kayak gini aja. Jika tekanan parsial gas naik. Oke. Atau kita bisa tuliskan kelarutan itu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas. Ini mengikuti hukum Ongri. Hukum Henry. Di mana P ya adalah mol fraksi gas di dalam larutan kali konstanta. Ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke kelarutan atau KSP. KSP itu solubility product constant. Tulisannya harusnya kayak gini, KSP. Jadi SP-nya itu adalah solubility product. Hanya itu adalah konstan. Ya. Konstanta solubility product. Contoh AgCl 2 itu kan menjadi saat jenuh menjadi Ag plus dan 2Cl min. Ya. Kan kita tahu kalau seperti ini maka harga Kc kesetimbangannya adalah Ag plus Cl min kuadrat per Ag Cl 2. Oke ya. Tetapi kan ketika di sini solid, maka yang di bawah kita hapuskan. Sehingga KSP plus Cl min 2 kali. Biar itu aku nulis keliru. AgCl itu orang loro nih. Sorry, saya lupa. AgCl itu 1 deh. Nah, kayak gini. Aduh. Oke, ada pertanyaan? Nah, dari AgCl ini, saya tulis lagi persamaannya. AgCl.
Maka kalau oke, saya tulis saja lah. Jika AG, konsentrasi total AG plus dan CL min itu masih lebih besar dari KSP atau kurang dulu, nah, biar urut. Kita lihat perbandingannya. Aduh. AG plus dan CL min. Di sini AG plus dan CL min. Ini kita coba perbandingkan dengan KSP-nya. Kalau ini masih lebih kecil, totalnya itu masih lebih dari KSP-nya, ya, maka belum jenuh. Artinya masih bisa menampung, masih bisa terlarut. Kalau sama dengan KSP, maka ini adalah tepat jenuh, ya. Kemudian kalau lebih besar, maka larutan jenuh dan muncul endapan. Ya. Jenuh. Seperti minggu lalu yang saya tampilkan pada minggu lalu terus. Sorry. Pada kasusnya garam itu loh yang saya tampilkan ke teman-teman. Nah, ya. Jadi kalau masih di bawah batas, dia akan terlarut. Tapi saat tepat, maka masih larut. Tapi kalau ditambahkan sedikit saja bahkan akan muncul endapan. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Oke, Mbak Hovifah. Tapi bukan yang bagian ini. Bagian yang tadi kalau mau menentukan reaksi itu bolak-balik atau tidaknya itu gimana ya, Pak? Oke, jadi gini Mbak. Sebenarnya kalau sebelum jenuh, ini saya ambilkan aja contohnya ya. Saya kayak gini. Ini contoh ya. Kelihatan ya. Ini kan ada A, B, C. Ya. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, saat A, misal ini yang kita masukkan adalah AgCl. Ya, biar contohnya sama dengan yang atas. Maka pada saat A, AgCl bisa larut nggak, Mbak? Artinya ini masih di bawah KSP, di bawah batasnya yang A itu. Yang A itu ini nih, ini A. Ini yang B, ini yang C. Nah, saya copy gambarnya lagi lah, biar teman-teman paham. Oke, ini yang A, ya, unsaturated solution, saturated solution sama saturated solution dan muncul endapan. Ini kita tuliskan ini A, ini B, ini C. Ini masih bisa larut nih, yang A itu, ya. Yang B pas tepat jenuh, yang C jenuh, ya. Apa yang terjadi? Yang A ini contoh reaksi atau A-nya saya rubah kecil biar nggak ketuker sama GCl. Ini A, ini B, ini C. Yang A, AgCl itu masih reaksi arahnya masih ke arah Ag plus dan Cl min. Kok bisa? Karena di sini akan terlarut, Mbak.
Ya. Sampai sini paham? Nggih, Yang Pak. B, ya oke. Yang B, AGCL terlarut. Jadi maksudnya terlarut itu apa? Di dalam yang A itu tidak ada di sini adalah AG plus dan CL min. Ngerti ya? Jadi AG plus tidak ada. Artinya apa? Semua dari AG CL itu terurai. Ya. Ini semuanya yang A dan B ini terurai. Ya, yang ini A dan B terurai. Terurai. Ini juga sama, ada AG plus minus. Tapi yang C AG plus, AGCL ini sebenarnya terlarut menjadi AG plus CL minus. Tetapi ada yang nggak terlarut nih di bawah nih, lihat ya. Tapi ini namanya bukan sukrus ya. Nah, terlarut menjadi AGCL bentuknya padatan. Nih, di sini padatan. Artinya apa? Dia tidak terlarut. Tetapi ada yang terlarut juga. Udah jenuh. Ya, makanya bolak-balik. Kalau kita maksa nambah AGCL nanti balik lagi jadi AGCL. Bukan AG plus sama CL min. Sampai sini paham Mbak Hovifah? Nah, saat jenuh itulah terjadi kesetimbangan dinamis. Dimengerti Mbak? Nggih, alhamdulillah. Terima Oke, kasih, Pak. sama-sama. Teman-teman mungkin saya akan minggu depan akan buatkan video saja. Jadi akan ada 3 video. Saya akan membuat yang tahapannya lebih rinci seperti ini terkait konsentrasi. Ya, akan saya buatkan video konsentrasi. Akan saya buatkan video apa jenenge asam basa. Kemudian akan saya buatkan video ini aja dan contoh soal. Karena minggu depan sepertinya saya harus ke Jakarta. Duh, jangan-jangan nggak video meneh, kelakon ora iki. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita kasih, kita cari soal aja. Contoh cari soal kimia. Soal kimia, KSP, ion sejenis, jenenge ion sejenis. Aduh, malah YouTube. Oh ya, saya tunjukkan dulu teman-teman. Sebenarnya S itu di mana toh kita bisa dapat data solubility, apakah waton saja atau asal saja. Kita coba cari AGCL internet. Ya, AGCL. Kita kalau beli bahan, ini teman-teman mungkin nggak akan menggunakan KSP dengan banyak. Kalau saya dulu harus menggunakan KSP, jadi sebelum saya melarutkan sebuah bahan kimia ke dalam air, dan saya harus membuat, jadi ada persamaan lah ibaratnya, yang menunjukkan bahwa saya harus melarutkan berapa gram bahan tersebut. Tetapi oleh teman saya sih, jangan kita kerjakan dulu, daripada mubazir masuk air semua malah muspro. Kita lihat nih, misalnya kita lihat
silver chloride atau AgCl. Ya, kita lihat MSDS-nya. Ini teman-teman bisa download MSDS di sini, specification sheet dan lain-lain sebagainya. Di sini ada nggak solubility-nya? Kalau saya dulu saat beli bahan itu ada di labelnya itu. Jadi solubility-nya berapa? AgCl solubility in water. Nah, ini ada angkanya pada suhu 50 derajat Celcius ya. Atau kita coba yang ini soal. Oke, nih, di sini aja. Jadi kalau saya mau melarutkan bahan, biasanya saya cek dulu. Oh, pada suhu 50 derajat Celcius. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, pada suhu 50 derajat Celcius, dia larut 520 mikrogram dalam 100 gram air. Ya, dalam 100 gram air, ya, larutnya itu 520 mikrogram. Pak, ini kok nggak liter atau mililiter? Saya zoom ya. Kira-kira gimana? Teman-teman ada yang bisa bantu? Ini kok nggak unitnya mililiter atau liter? Teman-teman kalau ingat mengapa menggunakan molalitas, tidak menggunakan molaritas, karena ada faktor suhu. Jadi 100 gram itu air pada suhu 50 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, atau suhu 27 derajat Celcius, 100 gram adalah 100 gram. Tapi volumenya pada 50 derajat Celcius sama 27 derajat Celcius sama 100 derajat Celcius akan berbeda-beda. Oleh karena itu solubility in water pada data silver chloride AgCl itu menggunakan unitnya di bawah. Pelarutnya menggunakan unit gram. Ya, jadi 520 mikrogram ke dalam 100 gram air pada suhu 50 derajat Celcius itu masih tepat larut. KSP-nya adalah 1,77 kali 10⁻10. Nah, biasanya kita lihat lagi, kalau kita mau melarutkan, dia bisa larut di mana aja. Solubility-nya, larut di amonium, concentrated HCl atau HCl pekat. Bisa larut juga si AgCl itu di dalam H2SO4, di alkali, sianida, dan lain-lain sebagainya larut. Ya. Kalau teman-teman nanya, Pak, apa pentingnya itu? Ini dari Wikipedia ya. Atau kita coba cari yang, nah ini solubility-nya. Ya. Dalam ini NFPA, dalam minyak jelas nggak larut. Pak, kok kita perlu tahu data ini? Dalam HCl, dalam amonium, dalam asam sulfat, kok nggak dalam air saja? Karena kita kadang harus melarutkan asam klorid, silver chloride atau AgCl itu di buffer, ya. Jadi yang menjadi solvent itu bukan air, tetapi kadang buffer, kadang asam sulfat, ya. Tapi di sini nggak ada nih basah. Wah, ada nih teman-teman. Jadi AgCl itu kalau teman-teman saya kalau mengerjakan dia biasanya dilarutkan dalam HCl atau asam sulfat, tapi nggak pekat pun masih bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke,
Kalau nggak ada yang di Izin bertanya Bapak. soal lagi lah. Silakan. Halo, silakan. Mbak. Halo, halo. Ini suara saya terdengarkah? Dengar Pak. Oke, gimana? Mau nanya apakah? Saya mau nanya sigma aldarit itu apa ya Pak? Buat apa Apa? kegunaan atau fungsinya Pak? Sorry, Mbak, suaranya terputus. Bisa dicatkan saja mungkin. Saya nggak dengar dengan jelas. Halo? Oke, saya nggak dengar Mbak Nadi menanyakan apa. Putus-putus. Saya halo.
Baik, teman-teman, gimana? Sudah bisa? Mbak Nadia sudah terjawab nggih? Halo? Nggih, Pak, udah terjawab, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita bahas soal yang tadi saya berikan kepada teman-teman. Sebentar. Itu soalnya nih dia. Oke, ini soalnya saya tulis dulu. Pada suhu tertentu, harga konstanta hasil kali kelarutan atau KSP-nya, nah ini. Sekarang MgOH, berapa SMgOH dalam air? Berapa pH larutan? Berapa kelarutan MgOH? Pada pH 12,3 dan berapa miligram per liter konsentrasi Mg12 dalam larutan yang pH-nya 12,3. Ini kalau kita nulis kayak SMA nih, diketahui KSP MgOH 2 kali adalah 1,6 kali 10 pangkat min 11. Artinya KSP itu apa? Saat tepat jenuh gitu ya. Kalau melewati KSP kan sudah mengendap. Oke. Maka pertanyaannya berapa kelarutan MgOH 2 dalam air? Maka kan kita tulis nih. Ya. MgOH itu kan persamaannya adalah Mg 2 plus 2 OH minus. Oke ya. Kalau ini S, maka ini S, ini 2S. Maka persamaan KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Oke, ada yang mau tanya mengapa persamaannya kayak gitu? Saya coba langsung melewati beberapa tahap. Ada yang bingung nggak? Atau kalau kita mau tulis pelan-pelan, ini S, ini adalah 2S kuadrat, maka ini adalah 4S pangkat 3. Kemudian, harga KSP-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 11, 4
S pangkat 3, atau kita bisa tuliskan 1,6, sorry, 16 kali 10 pangkat min 12/4 adalah S pangkat 3. Ya. Berarti dari sini S adalah akar, atau 16/4 itu 4, pangkat 1/3, atau berapa tuh? 4 akar 3, ini 10 pangkat min 4. Seperti ini, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Kemudian pH larutan. Ya. Jumlah OH-nya itu kan berapa tuh? Kalau 1S saja 10 pangkat min 4, ya, maka jumlah konsentrasi OH itu kan 2S. Ya, atau 2 kali 10 pangkat min 4 akar 4 pangkat 3. Dah, pH-nya berapa tuh kira-kira? Tuh, kita copy nih di sini. Tuh, baru. Coba di sini. Atau kita tulis coba 10 pangkat min 4, 2 pangkat 3 itu 8, atau 8 kali 4 akar 3. 8 kali 4 itu 32 pangkat. Dah, gini aja nggak apa-apa. Artinya POH-nya adalah 4 min log akar 32 Oke, kemudian kalau kelarutan MgOH pada pH 12,3. pH-nya ini kan berarti pH-nya adalah 10 plus log. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau pada pH 12,3, artinya di sini POH-nya adalah 14 kurangi 12,3 adalah 1,7. Betul ya? Maka konsentrasi OH, nah, teman-teman ketemu. Oh, ini angel banget nih. Konsentrasi OH adalah berapa tuh? Ada yang udah ketemu? Anti log dari 1,7 berapa tuh? Nah, masa dipikir. Kalkulatornya ini. Satu koma tujuh.
Ada yang ketemu nggak? Ini itu angkanya nggak bagus, jadi bingung lengkap. Angkanya nggak sip. Atau gini, 1 ditambah 7, 0,7. Ya kan? Ini kan berarti sorry. Saya milih soalnya ongkosnya rasib. Oh, hamin nanti. Maka ini 10 pangkat min berapa tuh? 1 ya, dan anti log dari 0,7. Apa tuh? Ada yang bisa ngoreksi saya nih? Angkanya berapa? Kalkulator. Kalkulator. Oke. Sebentar. Angkanya kok tempat saya ketemunya 50,118 ya. Ada yang ketemu angkanya? Tempat saya ketemunya 50, something sekian. Agak aneh. Oke, kita mungkin biar nggak bingung, kita ganti aja soalnya. Nggak usah koma-komaan. PH-nya 12 gitu aja. Simple. Di sini 2 ya. Maka konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Kalkulator. Gara-gara nggak pakai kalkulator di laptop nggak ada ternyata. Maka di sini konsentrasi 10 pangkat min 2 ya. Sebenarnya tadi kalau yang 1,7 konsentrasinya di rentang 10 pangkat min 2 hingga 10 pangkat min 3. Cuman angka pastinya berapa itu nggak ketemu. Jadi daripada waktunya habis, nah, kita pakai yang 2 aja.
Baik. Kemudian artinya pada MGOH ini kayak gini nih. MGOH 2 kali kan terurai menjadi MG plus 2 OH min. Nah, di sini sudah ada nilainya yaitu OH-nya 10 pangkat min 2 plus S ya. Bukan plus S plus 2S. Oke. Nah, kemudian MG-nya larutannya tadi itu berapa? SKSP-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 11. Ini kan KSP-nya adalah S kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan ya kan dari sini. Maka ini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 12 kali S. S-nya adalah 10 pangkat min 4. Maka S-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8. Ya. Artinya apa? Jika pada pH basa yang lebih basa, maka kelarutannya akan lebih rendah MgOH2-nya. Ya. Ini loh. 1,6 kali 10 pangkat min 8 ini pada pH 12. 1,6 kali 10 pangkat min 8. Tetapi kalau MgOH saja dimasukkan dalam air, kelarutannya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Kelarutannya adalah 10 pangkat min 4 kali 4 akar 3. Ini S kalau pada pH 12, kalau S bukan pada pH 12 adalah 10 pangkat min 4 kali. Oke. Artinya ini jauh lebih kecil dibandingkan kalau pH-nya bukan basa. Oke, ini ganti ya. Berapa miligram larutan konsentrat dan lain-lain dalam pH-nya? Oh, ini kan unitnya adalah mol per mililiter. Ini unitnya mol per liter, maaf, bukan per mililiter. Ini S. 1,6 kali 10 pangkat min 8. Maka berapa gram per liter? Nah, S-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat 8 mol per liter. Nah, bagaimana untuk gram per liter? Ya, gini aja. Ini gramnya taruh sini, mol gram. Artinya apa? Itu MgOH itu. Kami MgOH. MgOH 2 kali. Oh, Mg yang ditanya cuma Mg2+. Ini ditanya cuma Mg2+. Udah, dari sini nanti ketemu gram per liter. Ya, MRK-nya berapa? Adalah Mg magnesium atau 24,3 kali 24,3. 1,6 kali 24,3 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini harganya. Hitung sendiri. Oke, ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, teman-teman nanti ada yang praktikum kimia analitik ya, yang online ya. Selamat berpraktikum. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya cukupkan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.